Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kifridau dengan NIM 002 Di sini saya akan melakukan laporan anatomi untuk 2.2 kardiorespirasi dengan Aslep Mbak Fasya dengan topik core atau jantung. Oke, langsung aja. Pertama buat anatomi core kita punya manner di sini. Di sini ada pertama dari anatomi core itu sendiri, dari letak, batas, struktur, vaskularisasi, inervasi, jenis vaskularisasi dan inervasi. Terus ada pelapis dari jantung itu sendiri yaitu perikardium, dari mulai sistemnya kayak gimana, bla bla bla. Terus juga sampai ke klinisnya kayak gitu. Oke, langsung aja buat strukturnya kita bahas dari kita skip aja biologi, nggak usah, langsung ke letak anatomisnya. Jadi letak anatomisnya itu core itu berada di kavitas torakis di mediastinum yang bawah, yang inferius, tepatnya yang di bagian tengah. Jadi mediastinum inferius yang media. Jadi kan ada 3 kan, mediastinum, ada yang depan, tengah, belakang. Dia bagian tengahnya gitu. Oke, langsung aja. Dia ada ligamentum yang memfiksasi. Yang pertama ada ligamentum sternopericardiaca, terus ada ligamentum sipopericardica sama pericardiofilika. Nah, ini sesuai dengan namanya akan melekat di masing-masing perannya. Kalau sterno berarti dia di dada. Terus kalau yang sipo berarti yang di processus sipoideus, sama yang perikardiopernika berarti yang di diafragma kayak gitu. Oke, lanjut. Buat batas-batasnya, batas atasnya ada di SIC 2 parasternalis dextra, yaitu yang sebelah kanan ya. Terus SIC 2 parasternalis sinistra itu yang batas kiri atas. Terus ada SIC 4 parasternalis sinistra itu yang batas kanan bawah. Terus yang apex ada di SIC 5 parasternalis linea cavicularis kayak gitu. Oke, langsung lanjut aja. Buat di katup-katup, ada katup dalam jantung. Pertama ada katup yang digambar ini ya, kelihatan ya. Pertama sini ada katup ini yang katup bicuspid, ini yang tricuspid gitu ya. Ini terlihat dari sini yang cuspis yang anterior, ini anterior yang posterior sama yang ada yang septalis itu yang buat yang tricuspid. Terus ini bicuspid yang di sini. Terus di sini ada katup yang valvula yang truncus pulmonalis. Dia berarti valvula pulmonal. Ini valvula buat ini valvula yang aorta, ini valvula yang pulmonal. Ini valvula aorta pulmonal kayak gitu. Terus lanjut ada skeleton cordis yang dia mengikat atau memfiksasi jantung supaya dia bisa berdiri gitu, bisa ada kerangkanya. Nah, itu dari ada annulus fibrosus, ada, terus ada trigonum fibrosum, sama satu lagi itu ada septum membrana yang pars membranaceum kayak gitu. Terus lanjut buat bahas aja langsung dari ruangan-ruangannya di jantung. Buat ruangannya yang pertama tuh dia ada namanya atrium. Atrium itu kita sebut dengan mana ya? Nggak ada ya, mana sih? Sorry, bentar ya. Di sini dia ada atrium ya, dari atrium kanan. Kalau di atrium kanan tuh dia pertama ada bangunan yang cukup penting. Ada yang fossa ovalis, terus ada bagian kasarnya dari musculus pectinati, terus ada mana lagi ya? Ini nggak ada sih. Oke, udah di sini nggak ada gambaran tapi nggak apa-apa. Jadi intinya buat di jantung itu sendiri ini kan bentuknya kayak gini ya. Nah, jadi dari sini tuh di vena cava yang superior dan inferior tuh dia akan menyatu di atrium yang dextra. Di atrium dextra nanti dia akan mengalir menuju ke yang ventricle yang dextra. Nah, jadi dari yang sini dulu nih. Nah, di sini kita bahas dulu ya satu dari atrium dextra tuh. Di sini ada bangunan-bangunan yang cukup penting. Tadi ada fossa ovalis ya. Ada fossa ovalis, terus ada muara-muara dari tadi ada vena cava superior inferior, terus ada muara dari arteri coronaria, terus ada vena coronaria, terus ada dari vena cordis minimae, itu dia muara di sini semua. Terus lanjut ke atrium dextra. Atrium dextra dia berarti tepat nanti melanjutnya sebelum di pompa di truncus pulmonalis kayak gitu. Nah, nanti di sini tuh dia ada kan dia nggak bawa darah kotor ya. Kalau darah kotor berarti nanti dia harus dibersihin kayak gitu. Nah, di sini tuh dia melewati katup namanya katup tricuspidal, dia masuk ke sini. Nah, setelah itu ada bangunan-bangunan kayak musculus musculus papillaris ya, musculus chordae tendinae yang buat mengikat si katupnya itu.
terus lanjut nanti ke pompa masuk ke trunkus pulmonalis. Trunkus pulmonalis dia akan memompa ke pulmo atau paru-paru, nanti diubah menjadi oksigen, kemudian nanti oksigen akan dikembalikan ke atrium yang sinistra. Atrium sinistra nanti di situ dia ada bangunan-bangunan penting juga, kayak bagian kasarnya, terus ada bagian yang halusnya juga gitu, ada fossa piriform, fossa fossa ovalnya juga tetap ada di situ. Habis itu lanjut masuk ke yang atrium yang ventrikel yang sinistra. Nah, ventrikel sinistra ini merupakan yang paling tebal ya, teman-teman. Jadi karena dia fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nanti dia akan melewati yang aorta ini, masuk ke aorta yang ascendens, kemudian yang arcus aorta, kemudian aorta descendens kayak gitu. Nanti aorta ini akan bercabang menjadi beberapa bagian gitu. Ada misalnya yang paling dekat tuh ada di arteri koronaria yang dextra sinistra, kemudian yang atas tuh ada yang jadi brachiocephalus brachiocephalika, terus ada yang jadi arteri carotis communis yang sinistra, kemudian ada yang jadi arteri subclavia yang sinistra gitu. Terus tadi yang brachiocephalika akan bercabang menjadi arteri subclavia sama arteri yang dextra sama carotis yang dextra kayak gitu. Oke, terus lanjut, itu kan tadi udah ya. Nah, buat bagiannya kanan kiri tuh kayak sama aja, tadi tetap ada musculus buat di ventricle ya, itu sama aja, dia musculus, jadi papilaris sama chordae tendinae-nya gitu ya. Terus tadi di kanan kiri juga ada lupa lewat, itu penting juga, namanya ada trabecula carneae. Nah, trabecula carneae ini buat sistem konduksi jantung ya, nanti mulai dari SA node, AV node, kemudian masuk ke bundle of His, terus nanti akan berlanjut ke trabecula carneae, akhirnya nanti jadi serabut Purkinje kayak gitu, buat bergerakan si jantungnya itu sendiri. Terus tadi udah jelasin ya, bakal ada vaskularisasi dari jantung itu sendiri yang kita sebut dengan arteri koronaria dextra et sinistra. Yang sinistra itu buat vaskulasi bagian depan, yang yang dextra buat vaskulasi bagian lateral dan juga dorsal kayak belakang gitu. Oke. Terus kayaknya udah semua sampai kardium terakhir. Nah, buat perikardium tuh dia adalah bisa pembungkus jantung yang fungsinya supaya menggantung jantung dan melindungi jantung dari luar kayak gitu, dan buat perkembangan jantung itu sendiri. Jadi biar jantungnya tuh intinya tidak gampang rusak kayak gitu. Jadi buat nanti kan ada cairan seros yang fungsinya untuk mencegah antara si perikardium ini dan jantung ini supaya dia nggak terjadi gesekan hebat kayak gitu. Jadi itu mungkin dari saya, sekian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.